Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imel Putri Divya Pratama dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fernisa. Nama saya Vicky Faradina. Saya Victor Exposte. Hai, saya Alda Kiara. Saya Freitas. Jadi selanjutnya aku akan menjelaskan tentang perubahan perilaku. Perubahan perilaku. Di sini ada definisi perubahan perilaku. Perubahan perilaku adalah proses perubahan yang dialami oleh seseorang berdasarkan apa yang telah didapatkan dan dipelajari melalui berbagai sumber seperti keluarga, teman, lingkungan, ataupun diri sendiri. Proses perubahan pada diri seseorang ditentukan oleh kondisi yang kebutuhan lain. Oke, di sini ada perubahan perilaku yang baik dan tidak baik. Jadi kita itu harus bisa membedakan antara perilaku yang baik sama tidak baik. Dan di sini ada definisinya. Perubahan perilaku baik adalah seseorang secara sadar dan konsisten mengadopsi atau meninggalkan sesuatu perilaku untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Sedangkan perubahan perilaku yang tidak baik adalah proses di mana seseorang mengambil atau meninggalkan suatu perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain di sekitar. Bentuk perubahan perilaku ada dua. Satu, terpaksa atau kontingensi. Perubahan perilaku karena terpaksa cenderung tidak baik dan bersifat tidak tahan lama. Bentuk perubahan perilaku karena terpaksa juga sering terjadi pemberontakan pikiran pada individu. Yang kedua, ada meniru atau identification. Perubahan perilaku karena meniru merupakan cara perubahan perilaku yang banyak terjadi. Individu cenderung meniru tindakan orang lain atau bahkan meniru apa yang dilihat tanpa mencerna apa yang dilihatnya. Bentuk lain perubahan perilaku. 1. Perubahan alamiah natural change. Perilaku manusia dapat berubah-ubah. Sebagian dari perubahan perilaku manusia itu disebabkan oleh kejadian alamiah. Yang kedua, perubahan terencana planning change. Perubahan terencana terjadi karena direncanakan oleh diri individu. Yang mempengaruhi perubahan perilaku manusia berbagi menjadi 5. Yang pertama, emosi. Emosi merupakan reaksi kompleks yang berhubungan dengan kegiatan atau perubahan secara mendalam dan hasil dari rangsangan eksternal dan kegiatan fisiologis. Yang kedua, persepsi. Persepsi merupakan pengalaman yang dihasilkan melalui indera penglihatan, penciuman, pendengaran, dan sebagainya. Yang ketiga, motivasi. Motivasi merupakan dorongan untuk bertindak untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Nah, yang keempat, belajar. Belajar merupakan dasar untuk memahami perilaku manusia. Karena belajar berhubungan dengan kematangan dan perkembangan fisik, emosi, motivasi, perilaku sosial, serta kepribadian. Yang kelima, intelijensi. Intelijensi merupakan sesuatu kemampuan seseorang dalam membuat kombinasi, berpikir abstrak, atau kemampuan menentukan kemungkinan dalam perjuangan hidup. Di sini tahapan perubahan perilaku. Tahapan perubahan perilaku individu dapat dimulai dari pengetahuannya mengenai suatu hal, kemudian mulai menerima dan menyaring pengetahuannya, selanjutnya akan diterapkannya menjadi suatu perubahan perilaku dalam dirinya. Mungkin di sini ada contoh dari perubahan perilaku. Nah, misalnya seseorang tuh dulunya sering banget mengkonsumsi makanan cepat saji kayak mie atau yang lainnya, karena itu kan praktis kan dan nggak butuh waktu lama juga. Terus setelah itu dia menyadari kalau misalkan makanan cepat saji itu tidak menguntungkan untuk kesehatan. Nah, seseorang tersebut itu akhirnya memasak sendiri yang makanan sehat-sehat di rumah dan mengonsumsi makanan cepat demi kesehatan dia sendiri. Kelompok kami, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih.